Kamboja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Om Adventure. Setelah sekian lama kita nggak bertemu ya, tapi sekarang alhamdulillah kita udah rekam nih perjalanan selama di Padang, tepatnya di Bukit Tinggi. Nah kebetulan aku lagi mudik ini kemarin ya. Ini lagi mudik di Padang, di Bukit Tinggi. Dan sekarang pengen explore salah satu tempat paling hits di Bukit Tinggi, yaitu Jam Gadang. Tapi ini perjalanan tidak semudah yang kita kira, karena ini jam 8 aja udah macet. Karena udah 2 tahun nggak mudik ya. Ini semua om-om yang ada di mobil pasti ya kelelahan ya. Soalnya dari semalam juga itu macet parah mamen. Ternyata kondisi dari liburan ataupun mudik tahun 2022 ini menjadi ajang kesempatan, karena selama 2 tahun nggak boleh mudik. Akhirnya bisa mudik nih tahun 2022, jadinya membludak. di mana-mana macet. Dan kita ini menuju kota Bukit Tinggi ya, karena rumahnya si Widya itu di pinggiran kota Bukit Tingginya. Jadi masuk ke daerah pegunungan. Dan ini cantik banget selama perjalanan menuju ke kota Bukit Tinggi. Aduh, sisi kanan, sisi kiri ada sawah ijo-ijo. Matahari mulai tinggi, mulai anget, tapi di sini dingin, masih dingin sekali. Di jam 8 masih dingin banget. Tapi kita ini yang bikin asyik ya. Jadi jalanan yang berkelok-kelok, terus ditambah ademnya, terus ditambah view-nya. Gokil. Itu depan kita ada Gunung Merapi. Sejarah Gunung Merapi itu apa ya? Kalau di Jawa itu kan ada Merapi. Nah, kalau di Padang di sini ada Marapi gitu ya. Apakah ada Malampir di situ? Saya tidak tahu. Apakah ada legenda semacam Mak Lampir di Gunung Merapi Padang? Nggak tahu ya. Oke. Aduh, ini sulit sekali ya berkata-kata melewati pemandangan yang indah seperti ini. Jadi jarang-jarang banget. Kalau di Karawang itu kan jalannya itu datar gitu ya. Jadi nggak bisa ngelihat gunung-gunung yang ada di daerah Karawang. Emang ada juga sih, itu daerah daerah Loji gitu ya, perbatasan sama Bogor sama Purwakarta itu ada gunungnya Sanggabuana. Tingginya itu di sekitaran kalau nggak salah 1200 mdpl, meter di atas permukaan laut kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, ada nggak om-om di sini yang udah pada main ke sini, udah touring ke sini? Aduh, mudah-mudahan yang belum bisa touring ke Bukit Tinggi, ke Padang ya, dilancarkan rezekinya, dilancarkan dikasih waktu sama Allah gitu ya buat bisa jalan-jalan ke sini, karena asli di sini cakep-cakep sekali, saudara-saudara. Aduh, yang penting sih jangan momen liburannya. Soalnya kalau momen liburan itu macet. Ini juga agak macet nanti biasanya ya. Ini lumayan masih agak lancar sih, kan? Tuh, dikit-dikit karena meningkatnya eskalasi mobil di jalan ini gitu. Jadi jalannya kan nggak terlalu besar ya, kecil-kecil di sini tuh jalannya. Jadi ya bikin udah macet. Apalagi parkiran tuh dikit di sini tuh ya, nggak banyak. Jadi pada pikir di pinggir jalan parkirnya, macet lah semuanya. Aduh, ini juga desain rumahnya itu ya ciamik ya. Sepanjang perjalanan tuh bagus gitu desainnya. Enak dilihat mata.
apalagi yang punya uang bagus-bagus semuanya. Aduh, ini apa namanya, tiang listrik juga berderet memanjang lurus gitu ya, cakep juga sih ya. Cuman kadang ada yang membentang ke samping kanan, jadi itu kurang bagus aja. Kan macet lagi. Ya udahlah, kita coba lanjut nanti perjalanannya kalau udah deket jalan-jalan kota. Yuk ah. Oke, kita sudah melibas kemacetan tadi karena ada persimpangan, kemudian ada pasar juga ya, dan kita udah melaju kembali di sini menuju pusat kota Bukit Tinggi. Nah, ini batas kotanya nih. Kita memasuki tertib lalu lintas di sini ya. Ada miniatur jam gadang dari sebelah kanan kita. Di sini udah mulai kelihatan ya perubahannya. Tadi kalau tadi itu hijau-hijau, sawah gitu ya, pegunungan kelihatan gitu. Sekarang udah mulai gedung-gedung yang gede-gede kayak gitu. Selama perjalanan di sini kita disuguhkan apa namanya, gedung-gedung dengan desain-desain khas Bukit Tinggi kayak gitu ya, khas Padang. Di sini juga, kalau di sini sih angkot masih kebilang ya cukup normal-normal aja sih. Paling pas masuk ke dalam itu banyak sound yang berderet jedak-jeduk gitu ya dengan lagu-lagu Minang. Tapi kalau dari sisi tampilan luar sih masih standar-standar aja ya. Enggak kayak di kota Padangnya. Kalau di Bukit Tinggi masih standar. Kalau kota Padang biasanya udah banyak banget modifannya gitu ya, mulai eksterior sampai interior. Jalannya di sini udah gede ya, kalau di sini nih menuju sana. Jadi di sini di kota Bukit Tinggi ini masih suasananya itu masih sejuk ya. Kalau dari tempatnya si Widya itu kan agak turun ya ke sini, tapi di sini masih sejuk dan masih dingin kategorinya, karena kayak Bandung lah. Bukit Tinggi itu dataran tinggi gitu ya, dikelilingi sama gunung-gunung gitu, mirip banget lah sama Bandung kayak gitu. Nah, di sini tuh asik banget sih, di jalannya gede, terus banyak pohon-pohon hijau-hijau, enak lah ya liatnya ya, cakep ya. Waduh, ditambah desain-desain rumah yang rumah gadang gitu kan, kayaknya tuh bagus gitu atap-atapnya. Tapi jalan selancar ini nggak bisa kita nikmati dengan terus-terusan. Karena di depan sana kita udah bisa melihat kemacetan yang luar biasa ya. Aduh, kita harus mulai melakukan persiapan. Yaudah deh, kita cepetin aja video kita kali ini untuk bisa menembus kemacetan yang luar biasa ini. Ayo, mode cepat. Oke, kita udah deket banget nih sama jam gadang, tapi kita harus berputar ya di jalan sini. Dan mesti hati-hati kalau lagi di musim liburan kayak gini, karena banyak orang nyebrang. Hati-hati banget kayak gitu ya. Dan biasanya cukup memusingkan juga sih ya. Jadi kita tuh harus belok kemana nih, parkir di mana nih. Nah, kalau aku sih punya rekomendasi nih buat temen-temen. Kalau datangnya sekitar jam 8, itu biasanya Ramayana udah mau dibuka. Jadi parkirnya di Ramayana aja deket nanti kayak gitu. Nanti kita lihat ya apakah buka atau enggak nih Ramayana. Kalau enggak ya kita parkir juga nyari parkiran lain kayak gitu ya. Paling parkir di pasarnya kayak gitu.
Ini padat banget ya Allah. Mode ngebut lagi aja gitu ya. Udah kayak deh, kita mode ngebut lagi. Biar om-om yang pengen tahu jalannya itu nggak nungguin lama. Ayo, kita mengebut. Oke, kalau dari sini kita tinggal belok kiri aja, masuk jalur jangan angkot ya, macet soalnya. Kita lewat jalur sini aja dan pelan-pelan karena di samping kita tuh ada belakangnya Ramayana nih, gedung ini nih yang warna kuning, orange gitu ya. Kita lihat apakah gerbangnya itu sudah dibuka. Oh, ada motor masuk, sepertinya sudah dibuka. Loh, tapi kok masih ini ya? Gimana nih? Om, oi, udah buka belum? Udah, oke. Makasih ya. Udah dibuka nih. Motor udah mulai bisa masuk. Oke, tinggal pencet buat parkir. Dan kita cari dulu parkiran di basementnya Ramayana Bukit Tinggi kayak gitu ya. Ya, kita parkir dulu. Nah, itu tempat parkiran kita barusan. Masuk ke mall aja ya, karena kebetulan buka mallnya. Nah, tadi kita masuk dari sebelah sana. Kita tinggal keluar ke arah sini. Dan kita tiba langsung di Jam Gadang Bukit Tinggi. Loh, kok jadi Indiaan? Sebenarnya sih kalau kita tadi lurus nggak belok ke sini, kita bisa muncul di arah sini. Tapi udah lumayan banyak juga sih, udah mulai macet. Ini jam pagi, ini jam 8 lewat, udah serame ini, udah semacet tadi gitu. Apalagi masuk ke sore, ke malam. Karena ini dihiasi lampu-lampu gitu ya kalau malam. Dan orang, wah macet parah sih, semalam juga. Kemarin sore macet parah. Harusnya sih tadi berangkat tuh jam 6 pagi itu baru masih agak sepi kayaknya jam 6. Sekarang jam setengah 9 udah ramai banget tuh. Ya, kita keliling-keliling. Nah, jadi sebelah timur, ini di hadapan kita di sini, di sebelah timur gitu ya. Ini tuh view-nya Gunung Merapi gitu. Cuman itu lagi ketutup awan. Dan sebelah baratnya ini Ramayana ke sini sama gedung pertemuan Bung Hatta tuh di sampingnya Ramayana. Nah, di sini tuh pasar atas sama pasar bawah tuh ke sana. Kita lihat-lihat dulu ya. Wah, berair lewat sini, Wid. Ngapain kamu? Asik aja sih jalan-jalan. Ini juga ada posko polisi, jadi bisa ada apa-apa meren. Mereka bantuin. Mana si Widya?
Jadi seperti biasa di tempat wisata itu banyak penjual ya, ada penjual snack, ada penjual minuman, ada penjual anak-anak, ada biasanya suka ada tukang kerupuk. Jadi silahkan untuk tukang belanja makanan, minuman ataupun jasa foto di sini ya. Yang sampai enggak, tetap dukung usaha-usaha warga lokal kayak gitu. Oh, adinya, aduh, jalan. Nggak ada jalan, cuk. Nah, enaknya sih biasanya sih aku di sini sambil ngeliatin view Gunung Merapi. Asik ya. Oke, seperti biasa kalau ke Jam Gadang kita cobain jajanan yang menurut aku unik. Ini kayak semacam kerupuk keripik gitu, dikasih bihun kuning sama selai, nggak tahu ini selai apaan. Ya gitulah ya. Wajib dicoba. Harganya 5.000 kok, nggak terlalu mahal ya, nggak diketok kayak gitu. Jadi aman-aman aja kayak gitu. Ini suasananya, dan katanya lagi akan ada pertunjukan. Kita lihat dulu yuk ke situ. Ada pertunjukan tari-tarian, tari piring katanya. Kita lihat seperti apa sih tari piring di Jam Gadang kayak gitu ya. Wah, ternyata tari piring juga ada atraksinya ya, apa? Injek-injek piring yang udah terjejak sama kayak debus kayak di Banten gitu. Baru tahu juga. Kita mencoba ke Pasar Ateh. Oke, setelah tadi kita nonton atraksi tari piring ya, kita lanjut mau ke Pasar Atas. Nah, sebelumnya tahun 2019 pernah kesini itu pasarnya belum jadi, konon katanya sempat kebakaran, jadi direnovasi kayak gitu ya. Dan kita langsung katanya sih view-nya bagus banget di situ karena bisa melihat Jam Gadang dari tampak atas kayak gitu ya. Kita lanjut ke sana yuk. Oh, the best view-nya dari sini sih, Cuk. Merapi di situ. Goks. Oke, itu ya para om-om dimanapun Anda berada yang ingin main ke Bukit Tinggi, ke Jam Gadang, bisa ngopi-ngopi di sini, bisa sambil makan kerupuk dan lihat pemandangan view Gunung Singgalang sama Gunung Merapi di Bukit Tinggi. Asik. Ini jam 9:30 tapi masih cukup udah anget lah, udah anget. Kalau tadi masih dingin. Oke, udah.
Jangan lupa juga di like, di komen, juga di subscribe para om-om Anda dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di video selanjutnya, oke?